kan ini dipakai tempat pertapaan. Jadi itu animisme beralih ke Hindu, berangkat ke Islam, ini dia tempat iya, Nabi tempat iya, tirakat. Oh, di dia ta. Nah, jadi waktu zaman Prabu Pucutumun kan di Mandalawangi itu kan tempat iya, tempat mereka antara aja. Kata tokoh agama itu di Mandalawangi itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan, Astaga. ku cinta dia. Dia bulan Ramadan maksudnya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus jejak saya. Jejak si gondrong. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan tentunya buat kalian semua, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur ya, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu kenikmatan yang tidak dapat terhitungkan oleh kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam, di mana berkat nikmat kedua itu kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, yaitu di sini kami sedang berada di tepatnya Gua Banten Girang. Mungkin kalian masih penasaran ya, karena di sini ini saya menjelaskan ada fenomena ya, fenomena alam yang konon katanya sangat sakral dan sangat bersejarah sekali. Dan ini konon katanya tapak tilas dari Kimas Jong. Nah, Kimas Jong ini adalah salah satu pemeran ya, pemeran utama dari Kesultanan Banten yang tadinya itu dulunya dia itu menganut agama Hindu ya. Kimas Jong ini juga yang pertama masuk Islam, itu konon katanya. Saya belum tahu, nanti lebih detailnya, lebih jelasnya lagi saya akan mengkupasnya bersama kesepuhan yang ada di sini, bersama pengurus yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita. Amin. Dan tentunya sebentar lagi saya mengingatkan sekali lagi, ini sebentar lagi kita akan mendatangi menyambut bulan suci Ramadan. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak baca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal irayah, waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus jejak saya, jejak si gondrong. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah saya sudah mendatangi tepatnya berada di Gua Banten Girang, dan di sini juga saya masih ditemani oleh beberapa kawan saya yang ada di sini ya. Ada Kasahrudin, ada Bang John juga di sini juga, di sana juga yang lagi mengabarkan saya, ada Pak Ustadz Abraham. Dan di sini juga tak lupa pula saya masih ditemani oleh penjaga situs Gua Banten Girang ya tentunya. Dan alhamdulillah ini bersama siapa Pak namanya? Nama saya Pak Eli. Pak Eli. Namanya Pak Eli katanya. Alhamdulillah ya, beliau di sini sedang merapihkan beberapa cagar budaya yang ada di Gua Banten Girang ini. Alhamdulillah saya sudah diperkenankan ya, atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala saya bisa menjumpai tempat yang bersejarah ini. Dan tentunya mohon penjelasan kepada Bapak ya tentunya. Gua Banten Girang ini dulunya ini bagaimana Pak? Jadi Gua Banten Girang ini kan peninggalan sejarah, Iya. peninggalan dahulu. Diperkirakan sebelum zaman Islam, sebelum Hindu juga ini diperkirakan sudah ada. Jadi ketika masih animisme, gua ini masih dipakai. Iya. Terus ke agama Buddha waktu itu masih di bawah Pajajaran. Di bawah kepemimpinan Pajajaran ya. Dulu pernah diperkirakan ini dulu pernah dipakai untuk pusat pemerintahan Pajajaran, yaitu Pajajaran Banten. Jadi ketika Islam datang, yang dibawa oleh Syarif Hidayatullah, dilanjutkan dengan Sultan Hasanuddin, ya di sini juga masih
dipergunakan tempat pertapaan. Perkirakan ini tempat pertapaan karena dilihat dari tempatnya, yaitu ada ruang utama. Oh, dalamnya ini Ruang kedua. besar ini ya, Pak? Enggak terlalu besar, seperti kayak rumah aja ini. Ada kamar, jadi kamar itu diperkirakan tempat tirakat atau tempat. Dulunya ini di sini ini tempat tirakat siapa? Si Mas Jong. Ya kalau dilihat dari ininya, kalau si Mas yang itu kan di sana gitu. Iya. Ya ini kan tempat para agama Hindu itu kan dulu itu kan diperkirakan kalau yang di situ itu kan ada yang namanya punden itu kan tempat peribadatan orang-orang Hindu. Jadi biasanya orang-orang itu orang-orang Hindu maupun orang-orang Islam yang itu sering di tempat-tempat yang sunyi. Jadi ini tempat tirakat kayaknya ya, intinya ya. Iya, dulunya itu. Iya. Dulunya itu pusat pemerintahan itu ada di sini, dan setelah itu dipakai tempat tirakat. Iya, tempat. Tapi boleh ya kami masuk untuk silahkan. Nggak apa-apa. Tapi bisa Bapak mengantar ke dalam? Ya, bisa. Nggak apa-apa ini Pak kalau masuk. Nggak apa-apa. Kita akan memasuki ya Gua Banten Girang ini bersama kawan-kawan saya yang ada di sini, dan tentunya tetap jangan kemana-mana, tetap ikuti terus jejak saya, jejak si Gondrong. Oke sahabat, di sini saya akan memasuki ya, dan ini juru kunci yang ada di sini juga udah masuk ya. Saya juga akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masih syukur ardi wa nas'aluka ya Allah wal barakah wa salam wal afiyah wal akhirah. Alhamdulillah wa bihamdihi ya Allah. Alhamdulillah wa bihamdihi sallallahu barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan kita semua bisa mengupasnya lebih detail lagi ya. Jangan kemana-mana, ini sangat sakral sekali dan sangat wah. Jangan kemana-mana, ikuti terus jejak saya, jejak si Gondrong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruang utamanya ya Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini disebut ruangan apa Pak ya? Tadinya. Tahu kalau definisi dari ruangan ini mah enggak terlalu ini ya. Iya. Tapi ya ada ruang utama, ruang kedua dan ruang kamar. Berarti ada 4 ya? Ada 3 ini ya, lubang. Iya. Ada kamar. Ini ruang ini ya, tamunya di sini. Ruang pertamanya ini. Iya, ruang utama ini. Iya. Terus ini ruang buat kemana? Ini kan ini untuk masuk. Iya. Ini kan untuk keluar. Oh, jadi ruang pertama ini untuk masuk katanya ya. Yang tadi saya masuk ini ruang yang pertama itu ya. Untuk pertama. Dan yang ini tolong perlihatkan ke sini ya. Ini ruang keduanya katanya. Nah, di sini. Dan ini di sini ruangan apa, Pak? Ini ada lagi ruangan ini. Luar biasa. Tempatnya lumayan cukup sakral sekali ya, sahabat. Oh, di sini kamera. Nah, ini ruang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ada airnya ini, Pak? Iya. Enggak apa-apa. Iya. Nah, ruang ke sini, perlihatkan ya. Lihat ke bawah. Di sini ada air luar biasa ya. Nah, air entah dari mana ini air ini, Pak. Datangnya ini. Air sisa banjir ini Mas ya. Air sisa banjir Iya. yang kemarin itu ya. Oh, ini juga ikut terendam ya. Terendam ini. Subhanallah, subhanallah. Ini ruang kamar. Dan ini ruang kamar. Iya. Yang Bapak tadi bilang di sini ini tempat tirakatnya. Iya. Diperkirakan. Nah, coba perlihatkan yang sini. Nah,
Biar di sini ini sangat luar biasa sekali ya. Entah ini tempat ini sakral sekali ya. Gua ini mungkin suara saya juga agak ini ya, seperti di sound gitu. Nah, kalau ini ya, boleh Pak saya masuk ke sini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ini terlalu entek ya saudara, saya nggak bisa ini ya, nggak bisa berdiri. Perlihatkan ini Ustaz atasnya. Dan di sini juga ini ada apa namanya, lubang, ada airnya juga. Entah ini air ini dari mana ya, luar biasa sekali. Ini karena katanya kata bapak ya yang apa namanya mengurus yang ada di Banten Girang ini, kuat ya. Di sini ini tempat tirakatnya para waliullah ya, dan para zaman kerajaan Hindu katanya. Di sini ini tempat apa namanya, sebuah keratonnya dulunya di sini. Dan di sini juga hawanya ini ya sangat lumayan sakral sekali. Saya bisa merasakannya, aura yang ada di sini ini terlalu menyengat ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dinding-dindingnya ini banyak apa namanya? Tolong kesini Ustaz. Coba diperlihatkan di sini ya. Ada lubang di sini juga ya, saudara. Luar biasa tempatnya ini. Tolong dikelilingi. Ini ruang tempat tirakatnya ya. Saya nggak bisa berdiri di sini ya. Ini dulunya tempat apa namanya? Tempat tirakat katanya. Tempat pertapaan. Pertapaan di sini nih. Dari zaman megalitikum kali ya dulu ya, zaman Hindu Buddha. Di sini ini tempat apa tadinya Pak? Perkirakan tempat pertapaan. Tempat pertapaan kalau katanya di sini ini. Luar biasa sekali ya. Ini sampai kita bicara juga kayak ngebas gitu ya. Iya, kayak di sound begitu. Ini kan tempatnya lumayan. Ini batu apa tanah ini Kang ini? Kalau perkiraan ini batu ya Pak? Iya, batu cadas. Batu cadas katanya, saudara. Di sini ini batuannya batuan cadas. Ini yang ngebangun ini Bapak tahu nggak Pak? Yang ngebangun gua di sini ini Belum ada yang tahu. belum ada yang tahu sampai sekarang juga ya. Sekarang nggak ada yang tahu masih. Nah, Hari sejarah pun belum ada yang tahu. tapi udah banyak peneliti yang datang ke sini ya. Banyak. Saya di sini melihat ya kemarin di YouTube gitu Pak. Di situ ada Ki Soleh Pati yang datang ke sini ini. Iya. Luar biasa ya. Tempat ini sangat luar biasa. Berarti udah terkenal ini ya. Udah terkenal. Banyak yang datang ke sini. Yang dari mana ya Pak? Banyak. Ini ada orang. Ada orang ini. Luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali saudara. Ini ruang tempat tirakatnya atau kamar. Tempat di sini ini tempat dulunya ini takurub tawasul para waliullah, para walinya Allah ya, yang sedang menjalankan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Banten ini. Luar biasa sekali. Dan konon katanya ada yang mengisahkan lagi ya, konon katanya di sini ini tempat bertapanya Syekh Mas Jong katanya. Syekh Mas Jong yang itu apa? Iya, Syekh Mas Jong yang Ayahnya Syekh Masdi yang ada di apa? Nah, yang berada Nembol di itu ya, Tajur Jerusalem. Nembol itu. Tajur Banyu Nembol, ini bapaknya yang ada di sini Banten Girang. Ini bekas
Ya, pertapaannya begitu. pertapaannya di sini. Dan konon katanya Ki Mas Jong ini adalah orang yang pertama masuk Islam di daerah Banten ini. Tadinya dia menganut apa? Agamanya itu kan tadinya agama Hindu, seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi ya. Yang dijelaskan tadi agamanya agama Hindu katanya. Hindu Buddha di situ. Di sini alhamdulillah ya, saya sudah memasukinya dan bersama kawan-kawan saya yang ada di sini. Luar biasa sekali. Saya sangat penasaran pengen ke sini. Alhamdulillah meskipun cuacanya tidak mendukung ya tadi untuk berangkat ke sini, diterjang hujan deras ya tadi. Sempat diterjang tadi. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah saya berniat pengen masuk ke Gua Banten Giram ini. Atas izin dan karunia Allah kami bisa menyempatinya untuk datang ke sini. Alhamdulillah, jazakallahu bil khair wa katsiran bi haribillah. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz di sini merasakan nggak aura yang ada di sini, Pak Ustadz? Sedikit ini sih ya, Sumpek ya? sumpek dan Panasnya? aromanya itu kayak minyak apa gitu Iya, ya. panas nggak, Pak Ustadz? Iya, Bau-baunya beda ya? baunya beda. Ini tempat ini tempat tiragatnya. Kalau nggak ada airnya, saya pengen di sini di Kampung Tawasul ya. Tapi ini melihat cuacanya seperti ini, kemungkinan kami hanya mengupas sejarahnya yang ada di sini. Dan tentunya ya buat kalian semua jangan kemana-mana ya, tetap ikuti terus jejak saya, jejak si Gondrong. Silakan Pak Ustadz, kita keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruang keduanya. Ya, ini Ustaz. Baik Pak. Ini ruang keduanya dari Gua Banten Giram. Ini sini Ustaz, ini Ustaz. Wes. Banyak kelelawar ya. Lihat Ustaz. Kalau di film ini vampir ini namanya. Paman itu. Bakalan terang dia apa? Iya. Nah, ini ruang pertama. Pertama, dan ini yang seperti dijelaskan tadi ya, tempat masuknya ini melewati jalurnya ke sini, dan ini tempat keluarnya ke sini. Tapi saya akan coba yang itu keluar ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin udah cukup ya buat kalian. Saya sudah menjelaskan tadi. Sekali lagi Pak Ustadz, masukin aja itunya ya ke dalam. Nah, ini ruang keduanya ya. Nah, dan di sini juga ada pintu tadi di sebelah kiri saya ya. Di sini ada pintu lagi. Ini pintu tirakatnya yang saya masukin tadi. Dan ini cukup saya bisa berdiri di sini ya. Ruang pertama ini saya bisa berdiri, dan di sini juga saya bisa berdiri. Tapi di sini juga ini banyak keruntuhan katanya. Mungkin ini runtuh ya pada zaman karena sudah berada ratusan tahun ya. Tapi di sini juga ada kayak bata atau begitu ya Ustaz. Iya. Luar biasa ya. Pada zaman dulu ini membangun sebuah apa namanya buah. Nah, saya mau masuk ke sini, nanti Ustaz keluar dan lewat sini aja Ustaz. Nanti setelah keluar perlihatkan lagi ya dari luar. Nah, ini tempat keluarnya di sini, sahabat. Luar biasa sekali. Terbang dari jauh ya. Diambilnya dari jauh kok saya. Supaya kelihatan ininya nih. Diambilnya dari sana kok. Luar biasa sekali yang ada di Banten Giram ini, saudara. Nah, tadi saya sudah memasukinya ya dalam bersama kawan-kawan saya yang ada di sini. Yang tadinya kalian tidak tahu menjadi tahu. Inilah saya mengenalkan sejarah ini bukan untuk apa-apa ya, bukan untuk ini itu kata orang-orang mencari ini mencari itu, bahkan ada yang berkata mencari uang katanya segala macam. Dan tentunya saya bukan mengharapkan ke situ ya. Saya di sini ini cukup mengenalkan sejarah yang ada di tanah Banten ini. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah saya bisa datang ke sini. Dan tentunya saya juga di sini hanya untuk perkiraan memberikan sebuah sejarah ya
yang apa namanya masyhur berada di kebudayaan Banten ini. Luar biasa sekali. Wallahu a'lam tadi ya, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab, intinya saya juga tidak tahu ya, dan yang lain juga masih apa namanya masih belum jelas ini ya keberadaan gua yang ada di Banten Girang ini dulunya ini. Tapi ada salah satu penduduk warga di sini yang tahu sedikit-sedikit sejarah yang ada di sini. Nanti siapa tahu kita akan coba untuk mengupas lebih dalamnya lagi dan lebih detail lagi. Mungkin ya hanya ini ya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahi muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus jejak saya, jejak Ibu. Ya, Maha Suci Allah dengan segala ciptaannya. Ini adalah mata air Kali Cibanten yang kemarin memakan korban jiwa ya. Banten juga sampai kerendam oleh air yang ada di sini. Tolong perhatikan di sana ya Pak Ustadz, lihat. Nah, air ini. Nah, tolong di zoom ya yang di sana itu tuh tempat reruntuhannya. Nah, di sini ini ada kandang ya tadinya ya. Kandang domba. Kandang domba ya di sini ya. Iya. Kandang domba sama apa namanya pos tempat penjagaan ronda ya di sini ini. Di sini terbawa ya. Yang kemarin terbawa arus air Kali Cibanten ini terbawa arus ya sampai ke yang ada di jembatan itu. Luar biasa sekali. Ini tempatnya di sini ya, Saudara. Nah, lihat, ini sekarang menjadi seperti ini ya lokasinya, dan ini sungainya Kali Cibanten ini. Luar biasa, Maha Suci Allah ya. Dan tentunya kita juga harus menjaga cagar budaya yang ada di tanah Banten ini. Usahakan kalian yang datang dari manapun juga yang mau mereview yang ada di daerah Banten ini, tolong jangan dipakai ritual yang tidak-tidak. Karena kenapa? Banten ini kata Abuya Muhtadi sudah hancur katanya. Bukan mau hancur ya, tapi sudah hancur. Sudah hancurnya kenapa? Banyak orang yang bermaksiat, banyak orang yang berbuat jelek ya, karena tidak menghargai Sultan Aulia Allah ya yang ada di tanah Banten ini. Makanya kemarin itu kita diberikan teguran. Tegurannya itu untuk apa namanya, kita semua sadar, eling mangka eling, sadar ya. Mengingatkan kepada kalian semua sekali lagi ya, tolong yang datang ke sini ini jaga bahasa sopan santun kalian, jaga alam, tentunya juga jaga lingkungan, dan hormati kesepuhan yang ada di sini. Jika kalian yang mau datang ke sini, tolong ya izin dulu kepada pengurus yang ada di sini. Sahabat, nah di sini saya masih bersama Abah ya di sini. Bapak siapa tadi Pak? Namanya Eli. Bapak Pak Eli katanya ya. Saya lupa terus namanya. Namanya Bapak Eli ya yang ada di sini selaku pengurus yang ada di Gua Banten Girang ini. Dan tentunya saya pengen ini ya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Eli ini yang sudah mengantar untuk masuk ya ke Gua Banten Girang. Saya mohon sekali lagi menghimbau kepada kalian semua YouTubers yang ada dimanapun saja berada, tolong
jangan kalian rusak cagar budaya yang ada di tanah Banten ini. Jangan pakai ritual-ritual yang tidak mengenakan yang ada di sini ya. Dan tentunya yang ada di sini para syekh, para aulia illah yang telah meninggal dunia itu merasa terganggu. Karena kenapa? Dan buat kalian juga saya selalu menghimbau sekali lagi, tolong jaga cagar budaya yang ada di tanah Banten ini. Hargai, karena Banten ini adalah tempatnya 1000 ulama, tempatnya 1000 kiai, tempatnya berbagai macam ilmu segala macam itu berada di tanah Banten ini. Dan tolong buat kalian hargai yang ada di tanah Banten ini. Dan tentunya saya juga banyak berterima kasih dan saya mengucapkan tolong ya Pak, yang datang ke sini ini kalau Bapak ada di sini, yang datang dari mana sekali lagi saya menghimbau ya Pak, tolong usahakan yang mau ritual yang tidak jangan diizinkan masuk Pak. Ya, intinya kita harus menjaga karena Banten ini sudah hancur katanya. Itu juga menurut Abuya Dimyati, Muhtadi ya, anaknya almarhum Abuya Dimyati ya. Itu Banten katanya bukan hancur tapi sudah hancur katanya Pak. Jadi kita selaku yang ada di tanah Banten ini harus menjaganya dengan baik. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, perbanyak istighfar, perbanyak baca solawat, perbanyak baca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi, selalu dikasih kesehatan, rezeki yang melimpah, dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Mungkin hanya itu sahabat yang dapat saya sampaikan ya. Saya mohon maaf banget ini Pak ya. Makasih sekali lagi Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Oke, lihat ke sini ya. Ustaz, tolong. Ternyata situs Banten Girang ini dilindungi juga ya oleh pemerintah, oleh warga setempat ya. Pasal-pasalnya juga ada di sini. Nah, ini larangannya ya. Ada di sini. Luar biasa. Siap, kita kesini dulu. Mungkin karena peringatan yang ada di sini sudah tidak dipakai ya, jadi diganti yang baru tadi. Dan di sini juga ada ini ya, gua situs Banten Girang diduga dahulu berfungsi sebagai tempat pertapaan pada masa sebelum Kesultanan Banten. Dilihat dari bentuk pintu dan ruangan di dalam gua tersebut. Nah, tadi yang saya sudah perlihatkan ya fenomenanya kepada kalian semua. Mungkin ya hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap ikuti terus jejak saya, jejak si Gondrong. Siap ke sana Ustaz, jalannya ya, jalannya sungguh luar biasa sekali.